Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara berpikir dan juga kondisi hati kami Tuhan, supaya kami mengerti bahwa kami ini serupa dan segambar seperti Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau bisa dengar suara saya boleh kasih jempol. Shalom, Pak. Shalom. Jempol virtual juga nggak apa-apa. Oke. Oke, mau cek jaringan aja. Oke. Hari ini kita mau bahas Mazmur 23. Mazmur yang paling sering dikutip, bahkan dulu waktu sekolah minggu saya paling ingat kalau ini adalah ayat atau perikop yang paling sering diminta untuk dihafalkan gitu ya. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang bahkan hafal satu-satu karena sederhana, hanya 6 ayat saja, tapi sesuatu yang sangat dalam sekali yang ditulis oleh Daud yang hidupnya betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan. Daud adalah seseorang yang mengalami kehidupan yang berjalan sama Tuhan itu betul-betul melewati pergumulan yang paling mengerikan dalam hidupnya ketika berhadapan dengan Goliat, kemudian berhadapan dengan dosa yang dia lakukan sendiri dan berakibat fatal dan akhirnya merusak kerajaannya dia, dan mengalami proses di mana di depan muka dia itu sudah ada musuhnya, dengan gampangnya dia bisa membunuh, tapi dia mengambil keputusan untuk tidak. Dan banyak hal-hal yang dia lakukan, ada keputusan yang salah juga yang dia lakukan, dan juga ada keputusan yang benar yang dia lakukan, tetapi inti daripada kehidupan dia adalah dia hidupnya selalu mau dikuasai oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini syarat dengan pewahyuan yang dia mau sampaikan kepada kita semuanya. Dan kalau kita teliti bahasa-bahasa aslinya memang luar biasa. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita mempelajari sistematis teologi daripada Alkitab kita ini yang luar biasa, yang ditulis dalam kurun waktu 1.600 tahun, di tempat yang berbeda-beda, di kultur budaya yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda, bahkan profesi mereka juga berbeda-beda. Tetapi semuanya menjadi satu kesatuan yang luar biasa dan tidak ada satupun yang kontradiksi. Apa yang dia katakan di Mazmur 23 ayat 1 ini dikonfirmasi oleh Yesus, bahwa hidup kita ini tidak akan kekurangan suatu apapun kalau kita sadar bahwa kita ini betul-betul memang melekat kepada akses daripada hidup ini, yaitu Tuhan itu sendiri. Saya berkali-kali mengajarkan bahwa kehidupan kekristenan itu bukan kepemilikan, tetapi sesuatu pengelolaan. Apapun yang melekat sama kita adalah punya kerajaan surga yang kita patut mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan karena memang kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa kehilangan apapun, karena semuanya punya Tuhan. Dan Alkitab berulang kali mengajarkan kepada kita, bahkan ketika kita membuka misalnya Lukas 15, ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada orang Farisi tentang anak yang terhilang. Saya lebih suka memakai istilah 2 anak yang terhilang, karena dua-duanya terhilang, yang sulung juga terhilang di dalam rumah padahal. Dia menggambarkan bagaimana sebuah proses akses dari seorang anak bungsu yang dipindahkan menjadi kepemilikan. Ketika si bungsu mengatakan bahwa berikan harta milik kita, itu adalah akses, yang menjadi hakku itu adalah kepemilikan. Jadi dia minta hartanya untuk dia bawa pergi. Dia mau melepaskan akses dari bapaknya menjadi kepemilikan, dan akhirnya semua yang dia miliki hilang. Apapun yang kita merasa memiliki, kalau kita itu dalam hidup ini terlepas dari tangan kita, akan terlepas dari hidup. Tetapi yang namanya akses, terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup, karena supply jalan terus. Supply mengalir terus. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusaha, kita adalah ranting. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus berusaha menjadi ranting, karena memang kita sudah jadi ranting ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Seringkali yang dilakukan sama iblis adalah dia membohongi kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita ini ranting. Kenapa? Dia membohongi kita dan kita tidak sadar
kita ini ranting karena menjadi ranting, dan kalau kita tahu bahwa kita ranting itu adalah sesuatu kebenaran yang memerdekakan. Ranting itu berarti memiliki akses kepada pokok anggur, dan pokok anggur selalu mengalirkan nutrisi kepada ranting. Itu sebabnya di musim-musim sebuah negara ketika ada 4 musim misalnya, itu biasanya sebelum masuk ke dalam musim dingin, rantingnya tidak diberikan nutrisi sehingga terjadilah musim gugur, di mana daun-daunnya gugur. Kenapa pohon itu melakukan itu? Karena dia membutuhkan nutrisi itu untuk masuk ke dalam musim dingin. Dia preserve energinya, dia menyimpan nutrisinya. Kemudian setelah melewati musim dingin yang begitu berat memang, baru kemudian nutrisi dialirkan kembali ke dalam ranting-rantingnya, dan kemudian ranting itu bersemi dan timbullah yang namanya musim semi, di mana daun-daun yang baru mulai bermunculan. Nanti kita akan baca ayatnya, di mana kita ini akan selalu segar. Nah, di dalam prinsip kerajaan sorga, kita tidak seperti pohon di dalam dunia ini yang ada musim-musim di mana nutrisinya di stop. Nutrisi kita jalan terus. Itu sebabnya di dalam musim apapun, kehidupan kekristenan itu tetap segar, tetap berbuah, tetap ada daunnya. Karena nutrisi jalan terus. Dan yang mengusahakan segala-galanya adalah Bapa di sorga. Dan kita melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus itu sendiri. Itu sebabnya yang namanya kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, itu semuanya sudah disuplai, dan suplai itu berjalan setiap hari. Kalau kita mengerti, kalau kita paham, kita akan menerima itu dengan iman yang luar biasa setiap hari. Jadi jangan mau dibohongi. Itu sebabnya Mazmur 23 mengatakan tidak akan kekurangan dalam segi dan aspek kehidupan apapun. Kenapa dikatakan adalah Tuhan itu adalah gembala? Karena berkali-kali Alkitab menggambarkan kita semua ini adalah domba. Dan mohon maaf, ini adalah fakta. Domba itu memang adalah hewan yang terbodoh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu kalau misalnya buka YouTube gitu ya, tulis aja domba yang jatuh ke lubang misalnya gitu ya. Nanti akan keluar sebuah video di mana seorang gembala berusaha mengeluarkan domba yang jatuh ke dalam sebuah lubang. Dan ketika sudah berhasil dikeluarkan, dia loncat-loncat begitu gembira, dia senang sekali, dan kemudian dia loncat lagi, dan dia kemudian masuk lagi ke dalam lubang yang sama. Itulah domba. Domba kalau sampai badannya terbalik, dia tidak bisa membalikan badannya sendiri, dan kalau dibiarkan bisa mati. Domba sangat mudah untuk dikagetkan, dan dia bisa langsung serangan jantung dan juga mati. Domba ketika masuk ke dalam air, bulunya bisa basah dan memberatkan tubuhnya, dan dia bisa hanyut dan juga mati. Itulah domba. Domba membutuhkan gembala. Di tahun 2005 ada sebuah kisah nyata di mana ada 1.500 domba yang sedang digembalakan oleh para gembala, dan beberapa gembala ini break makan siang. Dan waktu mereka hanya meninggalkan beberapa menit saja untuk makan siang, ada satu domba yang keluar dari barisannya dan terjun ke sebuah jurang dekat situ. Dan ironisnya ada 400 domba yang lain yang ikut serta dan ikut terjun, dan 400-400-nya mati. Itulah domba, nggak bisa ditinggal sebentar aja udah seperti itu ya. Jadi itulah yang digambarkan bahwa kita ini membutuhkan gembala yang agung. Karena memang setiap hari kita melihat dan kita mendengar perkara-perkara yang buruk di dalam dunia ini. Kalau kita tidak sadar bahwa kita mempunyai gembala yang luar biasa, sangat mudah untuk terbawa dengan masalah, sangat mudah untuk terbawa dengan apapun arus dunia. Ayat 2 daripada Mazmur 23 adalah jantung daripada Mazmur 23. Ayat 2 ini kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan mengerti isi daripada Mazmur 23 sebenarnya. Karena ini adalah jantung dari atau inti daripada Mazmur 23. Ayat 2 mengatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membaringkan kita ini di padang yang berumput hijau. Kemudian Ia membimbing kita ini, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membaringkan itu adalah sebuah kata paksaan sebenarnya.
Tuhan itu membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Itu artinya adalah dia mau supaya kita masuk ke dalam sebuah perhentian atau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Pengertian sabat di dalam perjanjian lama dan masuk ke dalam perjanjian baru menjadi berubah. Sabat yang tadinya merupakan suatu hari, akhirnya berubah menjadi sebuah kondisi hati sebenarnya. Semua yang serba fisik di perjanjian lama diubah oleh Yesus menjadi kehidupan. Sebuah gedung bait Allah yang tadinya sakral, sekarang dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Tubuhmu adalah bait Allah. Sebuah pengorbanan yang tadinya sakral, kalau kita baca Imamat, kita akan melihat betapa ngejelimetnya pengorbanan-pengorbanan dan semua ritual-ritual dan prosesi yang dilakukan saat itu, sekarang dimasukkan sama Yesus menjadi sebuah ketaatan. Pengorbanan tanpa ketaatan tidak ada artinya. Bahkan semua yang tertulis di atas loh batu pada saat itu, 10 perintah Tuhan, dimasukkan ke dalam loh hati manusia, 2 Korintus 3 ayat 3. Semuanya diterjemahkan oleh Yesus menjadi sebuah kehidupan. Begitu juga dengan Sabat. Yang tadinya merupakan sebuah hari perhentian, sekarang adalah sebuah perhentian di dalam kehidupan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Kalau kita baca di Ibrani misalnya ya, ini salah satu contoh aja. Ibrani 4, ayatnya yang ke-11, mengatakan begini. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Perjanjian baru sangat jarang menggunakan kata berusaha, karena memang kita menerima keselamatan itu bukan dengan usaha, tetapi dengan iman percaya. Jadi kata berusaha itu sangat jarang dipakai, dan salah satunya maksudnya yang dipakai di perjanjian baru ini, yang bahasa aslinya adalah spudetso atau lakukan dengan segera, itu ada di Ibrani 4 ayat 11. Lakukan dengan segera untuk masuk ke dalam perhentian. Lakukan dengan segera untuk beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Bukan beristirahat dari pekerjaan kita, bukan. Bukan seperti kita menerjemahkan sabat di dalam perjanjian lama, bukan. Tetapi masuk dalam perhentian itu maksudnya adalah pikiran dan hati kita masuk dalam perhentian Tuhan. Istirahat di dalam hadirat Tuhan. Dengan kata lain, menerima damai sejahtera dan tenang di dalam proses kehidupan. Itu maksudnya. Itu sebabnya, dan ini seringkali jarang dibahas, ketika Yesus meninggalkan Roh Kudus untuk kita semuanya, dan itu dimulai dari Yohanes 14, ketika dia mulai memberikan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan aku tinggalkan bagimu, dia menyebutkan sebuah ayat yang sangat-sangat luar biasa. Dia katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Karena dia tahu satu hari nanti manusia tidak akan lagi melihat Yesus secara fisik. Murid-muridnya saat itu juga sedang dilakukan sebuah transisi. Sebentar lagi kamu tidak akan lihat aku secara fisik, kamu akan dengar suaraku. Dan kamu akan dengar suaraku dan kamu harus percaya. Bayangkan coba. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Itu sebabnya damai ditinggalkan. Kemudian dia teruskan, damai yang aku tinggalkan bukan seperti yang dunia tinggalkan. Yang dunia tinggalkan adalah damai setelah badai, damai yang aku tinggalkan adalah damai selagi ada badai. Dan dia lanjutkan lagi dengan kalimat ini, jangan gelisah hatimu. Jadi, yang saya mulai terapkan dalam hidup saya setiap pagi adalah ketika bangun pagi, Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, walaupun saya belum merasakan kekhawatiran hari ini misalnya, saya tukar dengan damai sejahtera Tuhan. Karena saya mau, selagi saya berkarya untuk Tuhan, saya mau pikiran dan hati saya tenang dan teduh ada di dalam perhentian Tuhan. Itu maksudnya, itu maksud daripada Mazmur 23 ayat yang kedua. Sangat dalam sekali apa yang Daud ucapkan di sini. Kalau kita tarik lebih dalam lagi di 1 Petrus, dikatakan, dia mengatakan bahwa hati-hati, lawanmu si iblis itu jalan berkeliling seperti singa. Bukan singa, tapi seperti singa ya. Dia selalu suka copy-paste. Meniru singa Yehuda. Mencari mangsa yang dapat ditelan. Mencari mangsa yang dapat ditelan berarti ada orang-orang, ada mangsa yang tidak dapat ditelan. Saya percaya semua Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini tidak dapat ditelan. Ditelan sama apa? Kebohongan iblis maksudnya.
Bagaimana caranya supaya saya nggak dapat ditelan sama kebohongan iblis? Ayat sebelumnya mengatakan, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Itu sebabnya damai sejahtera sudah dikasih. Sekarang Petrus kemudian mengajarkan lagi, yuk serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Jadi kalau bangun pagi, bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan ya Tuhan, semua kekhawatiran hari ini kepada Tuhan. Aku terima damai sejahtera, ketika aku hidup di dalam damai sejahtera, ketika hati dan pikiranku tenang ada di dalam perhentian Tuhan, hari ini aku tidak dapat dibohongi sama iblis. Hari ini aku adalah manusia yang tidak dapat ditelan oleh kebohongan iblis. Ini sesuatu kondisi hidup yang luar biasa yang seringkali kita dibutakan sama iblis dengan kebohongan-kebohongan dia, dan kita melewati hari demi hari dengan depresi, dengan stres, dengan ketakutan. Saya selalu katakan berulang kali, orang Kristen takut itu normal, ketakutan itu nggak boleh. Karena kita ada 7.000 lebih janji firman Tuhan dalam hidup ini. Kita lanjutkan di ayat yang kedua, dikatakan setelah dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, setelah kita masuk ke dalam perhentian Tuhan, setelah pikiran dan hati kita ada di dalam istirahatnya Tuhan, di dalam perhentian Tuhan, teduh hati dan pikiran kita, kemudian dia membimbing kita ke air yang tenang. Tenang akhirnya, hidup kita tenang. Melewati badai apapun kita tenang. Ya, itu inti daripada ayat yang kedua. Dan akhirnya masuk ke dalam ayat yang ketiga, dilanjutkan sama Daud adalah, ia menyegarkan jiwaku. Masuk dalam perhentian, ya, kemudian kita tenang, dan akhirnya kita segar. Dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena hidup kita, pribadi kita masuk dalam perhentian Tuhan, kita tenang, kita segar, akhirnya kita mengambil keputusan dengan baik dan benar. Kita mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Dan akhirnya kita ada di dalam jalan yang benar. Kita mengambil keputusannya benar akhirnya. Ini kaitannya luar biasa. Di dalam hati yang tidak dipenuhi damai, manusia kerap kali jadi kalap. Manusia kerap kali jadi penuh dengan emosi. Hidupnya akhirnya emotion driven. Akhirnya disetir sama emosi dan perasaan dia. Tidak oleh hikmat Tuhan. Karena kacau di dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya serahkan hati dan pikiran kita setiap hari kepada Tuhan. Musim boleh berganti, seperti yang saya katakan di awal tadi, daun kita tidak akan layu. Ya, Mazmur pasal yang pertama mengatakan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Daun itu menggambarkan sebuah semangat hidup, sebuah kedaulatan manusia sebenarnya. Daun adalah sesuatu yang sangat indah. Kita lihat pohon, kalau cuma ada buahnya dan nggak ada daunnya, pasti pohonnya itu jelek kelihatan. Tapi ketika ada daunnya, walaupun buahnya belum kelihatan, kita akan lihat dari jauh, wow, pohonnya luar biasa indah. Itu sebabnya daun kita nggak akan layu. Masuk dalam musim-musim yang berubah, tetap semangat hidup kita tetap terpancar, kemuliaan Tuhan tetap terpancar. Bahkan orang akan bertanya, kok kamu beda ya sama yang lain ya? Kok mata kamu berbeda? Kenapa kamu ada damai? Kenapa kamu ada sukacita? Damai dan sukacita diberikan oleh kerajaan sorga, dan itu diletakkan di dalam rohnya manusia. Yang seringkali kita salah mengerti adalah ada yang namanya ketenangan dan kesenangan. Ketenangan dan kesenangan itu letaknya di dalam emosi manusia, Bapak Ibu. Dan itu bisa dicuri, bisa terusik ya sama iblis, bisa hilang kapan saja. Semua yang letaknya di emosi atau perasaan di dalam jiwa manusia itu bisa hilang kapan saja. Tetapi yang letaknya di dalam roh manusia, makanya damai dan sukacita adalah buah roh ya. Itu tidak bisa diusik sama iblis dan tidak bisa tercuri sama apapun. Itu sebabnya kenapa Petrus ketika dia tahu bahwa temannya baru dipenggal kepalanya, dia masuk ke dalam penjara. Di Kisah Rasul 12, Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa walaupun dia dirantai dengan belenggu rantai dan dijaga oleh penjaga di dalam penjara, dan ada kemungkinan besar besok dia akan berhadapan dengan massa yang begitu besar, dan kemudian ada kemungkinan besar dia pun akan dihukum mati. Dia tidur dengan sangat nyenyak sekali malam hari itu. Buktinya dari mana? Karena pada malam hari itu ada malaikat Tuhan turun dan menerangi ruangan itu, ruangan penjara itu. Alkitab dengan jelas mengatakan itu. Tetapi Petrus nggak bangun. Biasanya kalau malaikat datang, manusia akan bangun dan kaget karena terang yang begitu bercahaya gitu ya. Alkitab dengan jelas mengatakan malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Mungkin itu sejarah pertama dari perserikatan kemalaikatan mungkin ya.
yang malaikat datang dan manusianya nggak bangun. Gitu. Dan saya percaya pada malam hari itu, walaupun ketenangan dan kesenangan tidak ada, tapi Petrus tetap memiliki damai dan sukacita sehingga dia bisa tidur nyenyak malam hari itu. Itu sebabnya itu yang Tuhan mau bagikan ke dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan dia menjadi gembala kita akan masuk ke dalam perhentian dia, pikiran kita akan tenang, kita akan segar, dan kita akan mengambil keputusan yang baik dan benar dalam hidup ini. Ayat 4 adalah ayat yang seringkali membuat saya merinding kalau baca ayat 4 ini. Karena ayat 4 ini ditulis oleh seorang Daud yang memang di awal dari karirnya dia, kalau saya katakan ya. Nggak ada yang tahu tentang Daud ini sampai tiba-tiba dia ada di sebuah panggung kehidupan yang luar biasa, dan kisah itu masih kita baca sampai hari ini, yaitu kisah Daud melawan Goliat. Ya, itu sebabnya salah satu ayat ini adalah ayat yang luar biasa, yang dia tulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Satu hari, saya singkat aja cerita tentang ini, nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri di 1 Samuel 17. Ini backstory, saya suka dengan backstory, karena kalau kita teliti pelajaran-pelajaran di Alkitab atau kisah di Alkitab, selalu ada backstory-nya, dan ada sejarahnya. Kalau kita buka buku-buku yang lain, sejarah tentang kultur dan budaya pada saat itu, kita makin mengerti apa yang terjadi dengan pahlawan-pahlawan iman ini. Daud bangun pagi, mungkin kira-kira usianya 19 tahun pada saat itu, disuruh sama bapaknya bawa roti sama keju. Ada yang suka roti sama keju? Saya suka roti, jadi nggak tahu ya, keluarga saya dari kecil suka kebiasaan makan roti. Itu budaya Belanda sebenarnya, bukan Indonesia ya. Tapi ya udah jadi kebiasaan kita juga ya sekarang. Sebelum tadi Zoom, saya barusan aja makan roti sama keju sama kopi. Aduh, nikmatnya luar biasa. Nah, roti sama keju disuruh dibawa sama Daud, usia 19 tahun, masih bocah, disuruh sama bapaknya dibawa ke kakak-kakaknya di lembah Tarbantin atau lembah Elah saat itu. Di mana Goliat sedang menantang bangsa Israel. Goliat yang luar biasa besarnya menantang bangsa Israel, dan kemungkinan dia berpikir bahwa kalau kita perang terbuka nanti banyak korban. Jadi kemudian dia katakan kepada mereka, udahlah kita duel aja satu sama satu. Kamu kirim satu orang yang bisa berani duel sama saya. Kalau kamu kalah, kamu nyembah saya. Kalau saya kalah, saya nyembah kamu. Itu isi daripada tantangan dia lah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka takut. Bahkan raja pun cemas, Alkitab katakan, Raja Saul. Nun jauh di sana, seorang bocah bangun pagi yang biasanya menggembalakan kambing dan domba, tiba-tiba disuruh sama bapaknya kirim roti sama keju ke kakak-kakaknya yang sedang bertempur di lembah Tarbantin atau lembah Elah, yang sedang berhadapan dengan Goliat. Daud bangun pagi, dia nggak tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Dia berpikir pasti bangun pagi mau gembalakan kambing sama domba kok biasanya. Sama lah seperti kita di bulan Maret tahun 2020. Bangun pagi nggak tahu, tiba-tiba terjadilah lockdown di mana-mana. Tiba-tiba terjadi perubahan yang drastis sampai-sampai keaslian dan keabsahan iman seseorang itu teruji dari hari itu sampai hari ini. Ya, karena perubahan yang drastis dalam hidup ini. Akhirnya Daud sampai ke lembah Tarbantin, singkat cerita, mungkin dia tanya sama bapaknya, lembah Tarbantin di mana, Beh? Google Map aja ribet amat sih katanya. Mungkin gitu ya, obrolannya mungkin. Akhirnya sampai di sana, dan dia serahin roti sama keju, dimarahin lagi sama kakak-kakaknya. Dan di situ ketahuan bahwa yang digembalai sama dia tuh hanya sedikit. Hanya cuma 2-3 kambing atau domba. Karena kakak-kakaknya yang bilang, ngapain kamu di sini? Pulang sana. Kambing sama domba kamu, gitu ya. Kan cuma 2 atau 3 gitu. Nggak banyak sebenarnya. Nah, puji Tuhan, Daud kepo. Pengen tahu. Puji Tuhan dia nggak langsung pulang. Dia nanya, ada apa sih gitu. Diceritain lah, si Goliat lagi menantang mereka dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah, 1 Samuel 17 ayat 26, itu adalah kalimat yang membuat Daud berhadapan dengan Goliat. Kalau dibaca sekilas mungkin tidak ngerti latar belakang atau kebenarannya, saya jelaskan gini. Di kalimat itu Daud mengatakan begini, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari kira-kira mengatakan begini, loh, kok kamu takut sih? Kira-kira gitu ya. Dia kan adalah bangsa yang tidak bersunat. Kita kan bangsa yang bersunat, gitu loh. Jadi kalau kita lawan dia, kita pasti menang. Itu isinya gitu kira-kira. 1 Samuel 17 ayat 26.
Maksudnya apa dia nggak bersunat dan saya bersunat? Saat itu, Bapak Ibu, seperti saya jelaskan tadi, semua di perjanjian lama serba fisik. Hadirat Tuhan juga dinyatakan lewat fisik. Lewat apa? Sunat. Itu sebabnya bocah-bocah kecil yang baru lahir gitu ya di bangsa Israel harus disunat. Itu melambangkan hadirat Tuhan beserta dengan mereka. Itu melambangkan urapan Tuhan beserta dengan mereka. Itu sebabnya Daud mengatakan gini, loh, kita kan bangsa bersunat. Kita kan bangsa yang memiliki urapan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita pasti menang dong lawan dia. Dia kan nggak bersunat gitu loh maksudnya. Dengan kata lain dia ngomong begini. Ini luar biasa nih sebenarnya. Dengan kata lain dia ngomong gini. Lu nggak tahu ya kalau lu kirim siapa aja ngelawan dia lu menang tau nggak? Gitu. Lu mau kirim siapa aja deh, random aja lu ambil tuh tentara siapa aja lawan dia menang gitu. Karena kita bangsa bersunat kira-kira gitu isinya. Kenapa Daud ngomong begitu? Dan kenapa mereka tidak menghidupi kebenaran ini yang sebenarnya mereka tahu loh. Ini analoginya gini, Bapak Ibu. Daud ini adalah orang yang hidupnya dikuasai firman. Beda sama orang yang hidupnya hanya sekedar ngerti firman. Banyak hamba Tuhan ngerti firman, banyak orang Kristen ngerti firman, tapi apakah hidupnya dikuasai sama firman? Itu pertanyaan yang berbeda lagi. Dia biasa ada di lembah atau di padang yang di mana orang tidak melihat dia. Dan dia sudah biasa merobek rahang singa dan beruang sehari-hari. Karena dia tahu bahwa makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang tidak bersunat. Dia hidupnya intim dengan Tuhan di mana orang nggak lihat. Hidupnya dikuasai firman. Itu sebabnya dia mengeluarkan kalimat ini yang sebenarnya, catat ini baik-baik, sebenarnya bangsa Israel juga udah tahu. Itu sama dengan orang Kristen yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, membutuhkan seorang Kristen yang lain datang kepada dia dan mengatakan, loh, kamu nggak tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan bisa menolong kamu, Tuhan itu penuh dengan kasih setia, dengan pertolongan yang selalu on time, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang Kristen yang hanya sekedar tahu firman, akhirnya bengong ngedengerin temennya yang ngomong begitu, padahal dia udah tahu isi firman. Iya ya, benar juga sih. Membutuhkan seorang yang hidupnya dikuasai sama firman untuk bicara sama dia. Kenapa? Karena orang yang dikuasai firman itu ketika berbicara ada urapan. Ada isinya, ada kontennya gitu ya. Singkat cerita, akhirnya kalimat Daud ini diberitahu sama raja. Karena memang penuh dengan conviction gitu ya, penuh dengan urapan gitu loh seorang bocah ini. Bayangkan Bapak Ibu, bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju, akhirnya mempunyai kesempatan beraudiensi dengan raja. Dikasih tahu. Terus raja bertemu sama dia, nanya lagi kan. Terus akhirnya Daud cerita. Daud bilang, loh, mungkin sekali lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bos, saya ini udah biasa bos, di padang biasanya, itu rahang beruang sama singa saya biasa udah patahkan semuanya. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Ya Goliat sama aja lah, bentuknya aja beda, dia bentuknya aja raksasa. Ditanya kredibilitas, kamu tuh anak siapa? Saya anak Isai. Kamu ada pengalaman perang? Nggak ada. Singkat cerita ya, akhirnya, nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kalau dia kalah, selesai mereka, nyembah mereka. Nasib sebuah bangsa loh Bapak Ibu, diserahkan sama bocah yang lagi kuculuk-kuculuk, nggak tahu apa-apa, nggak tahu juntrungan, tiba-tiba datang ke lembah itu, dan dia bangun pagi juga nggak tahu dia akan berhadapan sama Goliat, diserahkan sama dia. Dikasih baju perang, ditolak sama dia. Berat bos, nggak mau bos, berat. Terus kamu mau bawa apa? Saya cuma mau bawa 5 batu, umban, tas kecil buat batu saya, sama tongkat, that's it. Mungkin mereka pasti ngomong begini, serius loh. Dia tahu di dalam benak hatinya, apapun yang kecil, kalau bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya. Bermitra sama Tuhan, 5.000 pria loh, bukan 5.000 orang. 5.000 pria yang makan. Itu kalau istri dan 2 anak, 20.000 orang di padang pada saat itu yang makan. Hari ini mungkin kita cuma punya dengkul dan air mata untuk berdoa. Tapi kalau itu bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar dalam hidup ini. Itu Tuhan. Itu namanya hidup dikuasai firman. Itu kenapa ada Mazmur 23. Itu kenapa ada Mazmur 23 ayat 4. Diketawain sama Goliat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, you come with me with sticks and stones. Kamu datang kepada saya cuma pakai tongkat sama batu aja. Yang bener aja kamu. Mati Goliat. Mati.
Itu sebabnya kalau kita baca Mazmur 23 dalam bahasa Inggris, itu dengan jelas mengatakan begini, though I walk through, lebih jelas, ketika saya sedang lewat. Jadi Bapak Ibu kalau sedang diproses sama Tuhan, kita sedang lewat, bukan berdiam di situ, sedang lewat. Terus apa lembah kekelaman, bahasa Inggrisnya apa sih? The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut berarti. Kenapa Daud katakan lembah bayang-bayang maut? Karena seringkali bayangan itu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Seringkali masalah dibesar-besarin sama iblis. Betul atau betul? Dan seringkali kita hanya ditakut-takutin sama bayangan. Ingat, bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak ada tiba-tiba berita yang mengatakan bahwa seorang bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk gitu. Nggak ada. Karena bayangan nggak bisa melukai kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari kebenaran bayangan ini. Kenapa ada bayangan? Karena di dalam lembah yang gelap pun ada cahaya. Kenapa ada cahaya? Itu yang menyebabkan ada bayangan. Cahaya siapa? Cahaya Tuhan. Kenapa kecil, Pak? Karena memang firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Seringkali kita mau lihat lampu sorot, mau lihat ujung dari permasalahan kita, Tuhan nggak kasih lihat. Tuhan bilang, udah tenang aja, kan kamu jalan sama saya. Firmanku adalah pelita buat langkah-langkahmu. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa hanya pelita Tuhan? Kenapa saya cuma bisa lihat hari lepas hari? Supaya imanmu bertumbuh. Kan kamu jalan sama saya, tenang aja. Kan kita cuma lewat. Prinsip saya begini, lebih baik saya dapat pelita, jalan langkah demi langkah sama Tuhan, daripada dikasih lampu sorot, Tuhan nggak ada. Lebih baik saya jalan dengan pelita yang kecil, tapi Yesus ada di situ. Itu Tuhan. Itu kenapa, itu adalah background daripada Mazmur 23 ayat 4. Though I walk through to the valley of the shadow of death. Gada dan tongkat. Gada adalah untuk memukul musuh, tongkat untuk menggait domba ketika dia mulai deviasi daripada jalur yang benar. Kita mulai jalan di dalam jalan yang tidak benar, digait sama Tuhan. Jangan ya nak, Roh Kudus mengingatkan kita. Ayat 5 mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa. Musuh kita bisa sebuah penyakit ya, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dituduh iblis, cobaan. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri mengarungi badai kehidupan. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang sepiring kecil makanan, ya, tetapi sebuah pesta yang sangat besar. Tuhan menempatkan di hadapan kita ini deretan perkenanan, pemeliharaan, sukacita, sorgawi di saat ada badai. Dan Tuhan menjamu kita dengan sebuah kepuasan di saat ada kesulitan. Dan hanya ada satu tamu di situ. Kita. Saya dan Tuhan. Dijamu sama Tuhan. Di depan masalah kita bahkan. Bayangkan ya, Tuhan sendiri yang menghidangkan jamuan makan ini berarti Tuhan yang melayani kita. Di dalam kesulitan kita. Itu mengapa Alkitab berulang kali selalu mengajarkan bahwa peperangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia mengajarkan kita untuk beriman, percaya, ya, menyerahkan masalah kepadanya, bahkan beristirahat di dalam hadiratnya. Dia memberikan jamuan makan, artinya dia menyediakan kemudahan, sukacita, damai, perkenanan, kesembuhan, pemulihan. Ya, begitu indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Musuh kita, iblis, selalu dipermalukan. Karena iblis akan melihat kita menikmati hidangan di hadapannya dia yang disajikan oleh Tuhan. Orang dunia tidak akan bisa makan karena stres, karena ada masalah. Kita justru bisa makan. Kita secara rohani kita dipuaskan, secara jasmani kita bisa makan. Saya masih ada fotonya, istri saya foto saya. Saya duduk di tempat tidur saya di rumah sakit 3 tahun yang lalu. Saya ada selang kemo masuk ke dalam tubuh saya dirawat karena kanker. Dan ada selang kemo, ada selang transfusi darah masuk dalam tubuh saya. Tubuh saya sudah kering kerontang, sudah habis badan saya. Tetapi saya duduk dan saya makan 2 porsi ayam bakar. Dan setiap hari saya makannya kayak begitu. Dokter katakan nggak bisa makan. Orang kayak begini udah pasti lose appetite, nggak bisa makan. Mulutnya penuh sariawan, habis badannya. Saya satu-satunya pasien yang tidak ada sariawan. Dan satu-satunya pasien yang dalam 1 bulan bisa makannya itu bahkan berlebihan. Sampai pemulihan saya sangat cepat dan mujizat terjadi. Dan saya mengutip ayat ini, saya mengatakan, Tuhan terima kasih, Kau menyediakan makanan, bukan sekedar makanan rohani bagi saya sehingga saya semangat, tetapi secara jasmani dihidangkan sama Tuhan sampai bisa makan dengan lahap. Dan akhirnya dikatakan bahwa ada piala yang melimpah yang mengikuti kita, itu berarti hikmat Tuhan selalu mengikuti kita. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita sepanjang masa. Saya akan tutup dengan kesaksian singkat aja. Saya ini peminum kopi. Ya, ini gelas saya. Ini barusan saya minum kopi. Saya kalau minum kopi bisa, kalau Bapak Ibu tahu peminum kopi ya pasti tahu lah. Saya kalau minum bisa double espresso, triple espresso, karena saya suka yang keras tanpa gula dan seterusnya. Saya satu hari, karena saya punya sel group di rumah, kami melayani teman-teman yang kami udah 4 tahun bersama-sama. Mereka banyak yang suka minum kopi juga. Kira-kira beberapa bulan yang lalu, saya ngomong sama istri saya bilang gini, aduh, pengen juga ya beli mesin. Kita udah punya mesin kopi yang sederhana sih, satu ya. Tapi saya bilang ada satu mesin kopi lagi yang kalau punya itu, wah itu rasanya lebih nikmat lah, karena di-grind sendiri dan seterusnya. Cuman mahal memang harganya. Nah, seperti biasa saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, cuman ngomong sama Tuhan, mentok-mentok cuma sama istri. Saya bilang, aduh, kalau punya mesin kopi itu buat teman-teman seru juga kali ya, kita bisa ngopi-ngopi, karena mereka pasti selalu datang ke rumah minta kopi. Satu hari kita lagi berjalan ke Bandung, saya sempat ngomong lagi sama istri saya di mobil, ngobrol-ngobrol sepilotok saya dan istri saya tentang mesin kopi itu. Sampai di Bandung, karena keluarga istri saya ada di sana, kita mengunjungi rumah kakaknya dia, dan sampai di sana ternyata memang mesin kopi itu ada di situ. Kakaknya udah punya. Istri saya bilang gini, saya buatin ya. Oh boleh. Gitu. Tiba-tiba kakaknya bilang gini, itu mesin kopi saya beli nggak pernah saya pakai katanya. Karena saya tetap aja minumnya kopi tubruk. Katanya, gue bingung nih, tombolnya banyak banget katanya gitu. Terus gue nggak pernah pakai katanya gitu. Udah bawa pulang aja daripada nggak pernah dipakai katanya di sini. Jadi saya pergi ke Bandung ngomongin mesin kopi yang itu, pulang bawa mesin kopi yang itu gitu dari Tuhan. Yang tahu cuma Tuhan sama saya sama istri saya. Itu hal kecil loh Bapak Ibu. Maksudnya mesin kopi gitu loh ya. Kalau cuma mesin kopi dikasih, apalagi kebutuhan kita yang lain, yang Tuhan lebih tahu dan lebih penting maksudnya. Kemudian kisah yang kedua, yang terakhir, setelah itu, tiba-tiba ada seorang teman yang telepon istri saya ngomong gini, Ci, gua ini beli 2 malam villa di Ubud gitu ya, buat orang tua. Harusnya gue beli bulan Mei, gue salah masukin tanggal, gue masukinnya bulan April. Orang tua gue nggak bisa pergi jadinya nih bulan April. Jadi gue kasih buat lo aja daripada angus nggak kepake kan sayang gitu ya. Bisa nggak gitu? Istri saya cek sama saya bisa. Akhirnya kita pergi. Dan bahkan dia bilang gini, udah sekalian tiket pesawat gue provide juga deh gitu, biar liburan buat lo berdua. Sampai di Ubud kita membuka villanya. Di belakang villa itu ada sawah, ada hutan, ada sungai. Baru kita masuk dan terkaget-kaget melihat view-nya yang luar biasa. Istri saya terdiam dan dia mulai ngaku sama saya. Dia bilang gini, kamu tahu nggak, beberapa minggu lalu aku lagi doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kita kan schedule udah mulai sibuk lagi nih Tuhan. Pengen dong liburan berduaan aja sama suami aku. Pengen ke sebuah tempat yang belakangnya sawah aja Tuhan, udah cukup. Bukan sekedar sawah Bapak Ibu, dikasih sama Tuhan hutan sama sungai sekalian. Itu hal kecil. Istri saya bahkan nggak pernah kasih tahu saya. Ya, jadi kalau Tuhan bisa kasih saya mesin kopi sama villa di belakangnya ada sawah, apalagi kebutuhan kita yang lain. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Kadang-kadang Tuhan mau kasih kita hal-hal kecil supaya kita tahu bahwa hal besar dia juga tahu, apalagi hal besar gitu ya. Jadi nggak usah takut, kita adalah domba yang melekat kepada gembala dan kita tidak akan kekurangan apapun di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih mengucap syukur buat eksposisi ringan Mazmur 23. Kami sekarang mengerti Tuhan kenapa Daud menulis ini, karena ada sebuah pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kami nggak mau hidup kami hanya sekedar ngerti firman, tapi kami mau hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Dan bahkan kami mengerti sebagai domba yang tidak mengerti apa-apa Tuhan di luar Tuhan, kami menjadi domba yang luar biasa ketika kami melekat kepada gembala kami. Itu sebabnya kami nggak akan kekurangan apapun. Itu sebabnya kalau kami beristirahat di dalam hadirat Tuhan, maka jiwa kami akan tenang, pikiran kami akan tenang, dan itu sebabnya kami akan menjadi orang-orang yang segar dan tenang, dan mengambil keputusan dengan benar, ada di dalam jalan yang benar. Dan ketika kami masuk dalam proses kehidupan, kami hanya lewat Tuhan. Karena Tuhan yang beserta dengan kami,
dan gadamu dan tongkatmu Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan di depan musuh kami kau menyediakan hidangan yang luar biasa, dan kami diberikan urapan Tuhan yang luar biasa. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kami. Meteraikan firman ini, dan sampai kapanpun Tuhan, kami mau hidup kami dikuasai firman. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali